Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramaja. Sini saya akan melakukan ngobrol santai bareng salah satu teman saya yang membahas tentang Dirasa Anusus, di mana dalam Dirasa Anusus terdapat amakas, kemudian ada mutlak, mutlak mukoyat, dan yang terakhir ada mantuk mufhum. Penasaran dengan apa sih itu ketiga hal tersebut? Mari kita panggilkan narasumbernya. Silakan, Mas. Oke, sip. So, Oke, silakan perkenalkan diri dulu, Mas. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Davayuda, ya temannya Mas Ramaja sendiri. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang dirosah anusus. Ya, jadi nanti kita sharing-sharing aja. Mas Ramaja tanya ke saya dan saya akan menjawab sebisa saya saja. Ya, anak pondok lebih paham. Ya, Asik. nggak mesti, agak nakal dulu. Wup. Oke, oke. Pertama mungkin langsung ke Amkhas. Oh Boleh ya. ya, langsung ke Amkhas ya. Oke. Sebenarnya itu Amkhas itu apa sih, Mas? Di Hmm. dalam dirosaan nusus ini. Jadi amhas itu dibagi menjadi dua kata ya. Ada am dan has. Nah, am sendiri itu adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Nah, pernyataan ini tuh sesuai dengan definisi dari Muhammad Jawad. eh, Sementara menurut Abdul Kholah menyebutkan bahwa am adalah lafaz yang menunjukkan atas sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah dari satu satuan itu. Nah, jadi am itu apa ya? Sebuah lafal umum di mana lafal umum ini eh ya jadi am sendiri itu kalau gampangannya yaitu konsep penting dalam ilmu tafsir dan usul fikih yang menunjukkan sifat umum atau universal dari suatu istilah dalam teks Al-Quran atau hadis. Nah, pemahaman yang tepat tentang am dan membantu dalam penerapan hukum Islam yang tepat dan sesuai dengan konteks. Nah, kita ini kan konteksnya dalam berbicara studi Al-Quran ya. Hmm. Nah, jadi am sendiri di sini itu udah sangat berfungsi pada ilmu tafsir yang mengartikan sebuah Al-Quran. Nah, kalau kita sudah belajar terlebih dahulu tentang studi Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ketika kita ingin memahami lebih dalam Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemahannya saja, akan tetapi butuh alat-alat selain penerjemah itu sendiri. Seperti halnya kita membutuhkan ilmu nahwu, ilmu sorof, dan lain-lain. Dan yang paling terpenting ilmu tafsirnya itu. Nah, Oke, 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 oke. Ya, benar juga sih, Mas ya. Apalagi dalam Al-Quran kan ada beberapa ayat yang menerangkan kalau nggak ada apa ya tafsirannya kayak masih tabu nah gitu. masih tabu Nah, seperti itu. iya iya. Betul, betul. Oke oke oke. Kita mulai lanjut ke mutlak mungkin ya Mas ya. Langsung Hmm. ya. Oke. Mungkin apa sih Mas itu mutlak mukoyat di dalam dirosaan nusus ini? Eh, Mutlak mukoyat sendiri itu memiliki makna yang spesifik dan penting. Nah, jadi mutlak itu merujuk pada sesuatu yang bersifat umum atau tidak terbatas oleh kondisi sifat tertentu. Berbeda dengan sifatnya mukoyat. Sedangkan mukoyat itu terikat atau dibatasi oleh syarat tertentu. Nah, jadi perbedaan antara mutlak dan mukoyat di sini yaitu mutlak itu dibatasi atau tidak bebas. Nah, ada sifat-sifat atau kondisi yang tertentu. Sedangkan mukoyat sendiri ini itu memiliki, oh bukan, kalau mukoyat itu bebas dan tidak memiliki Batasan. batas-batasan dan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ada pengertian mutlak sendiri yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang mencakup semua anggota dari kategori tertentu tanpa adanya batasan atau syarat tambahan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau di dalam hukum Islam, sebuah pernyataan atau hukum yang bersifat mutlak ditetapkan dalam bentuknya yang paling umum dan luas kecuali ada dalil yang datang untuk mengikatnya atau membatasinya. Nah,
Sedangkan mukoyat ya, tadi kan mukoyat itu sesuatu yang tidak ada batasannya dan tidak dipatok lah bahasanya apa? Tidak terikat ya, tidak Iya. terikat dengan suatu syarat tertentu. Nah, itu perbedaan dari muqayyad dan mutlak. Oke, 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 oke. Jadi kalau misal dihubungkan antara mutlak mukoyat ini bisa dibilang suatu yang paten tidak perlu memperhatikan suatu batasan. Semisal seperti atau mungkin suatu aturan kan mutlak kan ya. Iya, mutlak. Nah, Nah, mutlak kan suatu yang paten, paten paten tidak memandang apapun. tidak memandang Nah, apapun. oh bisa bisa dibilang kayak gitu. Bisa, bisa. Oke. Boleh lanjut mungkin ke mantuk mafhum. Mantuk mafhum. Nah, ini tuh apa sih Mas sebenarnya Mas? Siap, siap. Jadi mantuk mafhum ya ini masih eh, terlintas masih dalam kandungan tentang dirosah Dirasa an-nusus. Anus. Nah, jadi eh ini kalau dalam ilmu fikih ya, mantuk dan mafhum itu adalah dua konsep penting yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks syariah, termasuk Al-Qur'an. Nah, jadi mantuk. Nah, mantuk ini biasanya kalau di pesantren itu namanya ilmu mantek. Nah, ilmu mantek ini adalah suatu ilmu di mana ilmu untuk memahami sebuah bahasa kiasan atau bahasa-bahasa yang mempunyai makna tersirat. Nah, kita kan tahu sendiri bahwasanya Al-Qur'an itu bukan bahasa manusia. Al-Qur'an itu bukan bahasanya makhluk, akan tetapi bahasa Tuhan. Tuhan. Nah, jadi Al-Qur'an sendiri mempunyai makna-makna yang tidak kita pahami. Contohnya seperti kayak surat-surat yang eh, surat seperti tentang apa ya? Ya banyak lah ya contohnya seperti itu. Kal- Intinya ya itulah. Pokoknya Ya. Quran sendiri kan kalau kita membacanya hanya lewat artinya saja atau terjemahnya saja kan tidak cukup. Nah, tadi kan Mm, sudah dijelaskan. Nah, ya. terus sedangkan mafhum ya. Mafhum di sini adalah makna yang dipahami dari teks secara implisit atau tersirat. Nah, jadi mantek itu untuk cara-cara untuk memahami kata ini, untuk memahami eh, ayat ini, sedangkan mafhum-mafhum itu adalah makna yang dipahaminya. Nah, jadi mantek itu caranya, cara misalnya ada sebuah ayat ya, ayat Al-Qur'an dan kita mempreteli, apa bahasanya Hmm, mempreteli? eh, mungkin mengkaji, Nah, mengkaji ayat ayat ini. Nah, tersebut. Ya. mengkaji ayat tersebut, kita ingin mencari makna tersiratnya. Nah, Mm, ingin mencari makna tersiratnya itu menggunakan ilmu mantek. mantuk. Oh, mantek Mantek ya. ya atau mantuk itu tadi. Iya. Nah, sedangkan mafhum ini adalah makna tersiratnya. Oh, Jadi mafhum itu makna tersirat. Ya bisa di dalam kutip mafhum sama dengan makna tersirat itu. oke, Nah, oke, oke. seperti itu saja. Dapat banyak ya tadi ya, Mas, tentang tiga hal dari dalam dirosaan nusus tadi ya, Mas ya. Hmm, Oke, mungkin kiranya cukup mungkin Mas ya. ya, Oke. Terima kasih Mas udah mau sharing-sharing tentang sama-sama. dirosaan nusus ini. Siap, Oke. siap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.